ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq ada di tangan Rasulullah sorangan. Kebenaran mutlak ada pada Rasulullah. Semua sahabatnya mengikuti, mendengarkan, mentaati apa yang diperintahkan, dihimbau oleh Rasulullah, dan komitmen dengan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah agama, masalah keluarga, kemasyarakatan, muamalah, semua Rasulullah yang pegang sendirian. Apa saja segala masalah dunyawiyah wa ukhrawiyah, marji' asasi yang megang kebenaran mutlak adalah Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka kebenaran dipegang oleh jama'atus sahabah. Bukan satu sahabat, bukan, tapi apa? Jama'atus sahabah. Jama'atus sahabah memegang kebenaran, dibagi-bagi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah, dan semua para sahabat masing-masing dengan profesinya, masing-masing dengan keahliannya, memegang kebenaran yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Yang diwarisi dari Rasulullah namanya sunnah. Namanya yang mewarisi namanya jamaah. Namanya. Jadi ahli sunnah wal jamaah artinya yang memegang, yang mewarisi sunnatul Rasul SAW dan disepakati oleh para jama'atus sahabah. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun ini cerita. Kalau teringkas 2 tahun 4 semester. Setelah para sahabat wafat semuanya, para sahabat berjasa besar mengembangkan Islam dari Madinah, dimulai dari Madinah sampai ke Mesir, sampai Libya, Aljazair, Tunis, Maghrib atau Maroko, Islam semua. Ya, walaupun masih ada Kristen sedikit. Yang ke timur, yang ke barat tadi sahabat Uqbah bin Nafi, antara lain Amr bin As. Yang ke timur Utaibah bin Muslim sampai ke perbatasan India, Afghanistan, Asia Tengah semuanya, Uzbekistan, Tajikistan, Islam semuanya. Itu jasanya para sahabat. Ya. Setelah para sahabat wafat semuanya, nggak ada sahabat, maka yang memegang otorita kebenaran, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, khutwatul haq adalah para ulama. Siapa? Masing-masing ulama berjuang membangun kebenaran, mewujudkan konsep-konsep ilmiah agar umat Islam menjadi benar. Mohon maaf, waktu zaman sahabat belum ada ilmu belum ada. Setelah para tabi'in baru ada namanya ilmu. Karena para sahabat sudah benar semua, nggak usah ilmu, udah benar.
Gak usah ilmu, gak usah teori, udah bener. Tapi setelah sahabat tidak ada, umat Islam membutuhkan dasar prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dengan dibangunnya ilmu pengetahuan. Saya mulai cerita. Dulu Al-Quran waktu zaman Rasulullah tidak ditulis. Kenapa? Karena semua sahabat hafal. Gak butuh tulisan, gak butuh. Hafal semua. Ada sahabat, beberapa sahabat punya tulisan Quran gak lengkap. Ada yang cuma punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Baqarah saja, ada yang punya tulisan surat apa. Gak ada sahabat punya tulisan Quran utuh jadi satu, gak ada. Tapi hafal semuanya. Ketika zaman Sayyidina Utsman, dimulai Sayyidina Umar sih, tapi sempurnanya Sayyidina Utsman membentuk tim penulis Al-Quran. Ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Sayyidina Ali juga anggota, Ubay bin Ka'ab. Maka tertulisnya Al-Quran dengan utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas zaman Sayyidina Utsman. Paham tuh? Kalau hafal semua nggak usah tulisan nggak apa-apa. Ini bapak-bapak ini kalau hafal Quran semua nggak usah tulisan, nggak usah. Apanya cuma kulhu, falak, nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lam samawat, la ilaha illallah, subhanallah, tahlilan berkat. Ini penting, tahlil penting. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman sempurna dari awal sampai akhir. Tapi tulisannya entah sempurna, titik saja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ba, ta, nun, ya nggak ada bedanya. Jim, ha, ho, sami. Dal sama, nggak ada titik. Tapi sahabat benar karena sahabat hafal. Nah, setelah banyak orang yang ingin bisa baca Quran, baru ada titik dalam huruf Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, yang menggagas bukan sahabat, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Agak sulit ya, biasanya Cecep, Toto, Agus. Baru ada titik. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta tiga di atas, jem titik di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya. Tahun 62 Hijriah baru ada. Sudah ayat titik, masih banyak orang kesulitan baca Al-Quran. Supaya benar bacanya kumaha, supaya benar nih. Kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah benar semua bacanya. Kalau setelah sahabat nggak bisa benar kalau tanpa tulisan yang sempurna. Maka ada seorang imam yang menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Saha? Awas kalau poho. Itu tahun 174 Hijriah. Udah mulai gampang baca Quran. Titik ayat, fathah dhammah ayat, gampang sudah. Bacanya masih pada salah. Orang Banyumas, innallaha wasingun ngalim.
Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakir, orang Sunda nggak bisa fa, pak, tap alun, ya enggak, ya enggak. Maka ada seorang imam yang menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu yang memperbaiki baca Al-Quran, ilmu tajwid. Baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Sahanamina imamna namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah. 200 tahun, 224 tahun baru ada ilmu tajwid. Sekarang sudah sempurna, ayat titik, ayat harokat, ayat ilmu tajwid, tinggal rajin baca Quran. Rajin te bangun tidur sebelum lisan untuk ngomong dengan orang, ayo kita baca Quran dulu, walaupun satu halaman, walaupun setengah halaman, sebelum mulut digunakan ngomong bicara dengan orang, ayo kita baca Al-Quran dulu insyaallah. Yang belum bisa baca Quran walaupun sudah tua, mangga ngaji, belajar mangga, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo, yang sudah tua belum bisa baca Quran dengan benar, anak-anak kecil harus wajib diajar Al-Quran. Walaupun misalkan nggak jadi santri, nggak jadi kiai, SD, SMP, SMA, insinyur misalkan, tapi bisa baca Quran nantinya. Paham te? Nah itu. Dah. Ada lagi, ini jasanya ulama, Bu. Jasanya siapa? Ulama. Ada lagi pada tahun 99 Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong, palsu. Tahun 99 Hijriah. Kepentingan politik, ekonomi, kepentingan suku. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Saha Khalifah Umar, Syekh, bisa nggak bikin ilmu, metode menseleksi hadis, mana yang benar mana yang palsu lah. Insya Allah siap, bisa. 1 minggu sudah jadi khalifah. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4, antara murid dan guru ketemu, bukan katanya, bukan, tapi jumpa langsung. Yang kedua, gurunya dobit, nggak pernah lupa, ingatannya kuat. Yang ketiga, gurunya itu thiqah, nggak pernah nyolong sendal di masjid, apalagi mencuri uang banyak. Sendal aja sudah nggak diambil hadisnya. Kalau di kitabnya contohnya nyolong bawang 1 biji. Kalau saya carikan contohnya nyolong sendal di masjid lah. Yang keempat, adil, kalau kelakuannya lempeng, baru hadis ini sahih. Kurang 1 syarat, turun hadis hasan. Kurang 2 syarat, turun dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, mu'an'an. Paham te? Jasanya siapa itu? Jasanya siapa? Ulama. Jasanya siapa? Sahana mina ulamana. Ada orang baca Quran, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya
wa anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasulah, jangan wa rasulih, wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik, wa rasulah. Kalau rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah, wa rasulih. Kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Ilmu nahu yang pertama menggagas sempurna Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan Imam Sibaweh. Siapa namanya? Orang pertama kali menggagas tafsir. Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, nulis tafsir tapi sedikit, 2 jilid, comot sana comot sini, nggak sempurna. Yang pertama kali nulis tafsir sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas 10 jilid, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Sana mina pertama kali ada tafsir yang sempurna. Suatu hari, suatu ketika, Imam Syafi'i, nyahuntum Syafi'i, yang tukang bakso di alun-alun ya, Mang Sapingi. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah yang sedang digempur oleh Israel. Itu lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Jadi usianya hanya 54 tahun. Usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 71. Jadi ada orang usianya panjang tapi sempit, ada orang usianya pendek tapi jembar. Yang panjang sempit itu cuma satu, lumayan. Kalau pilkada suara satu lumayan satu suara. Yang lainnya gak ada gunanya, yang lainnya. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari gubernur, namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah, Afghanistan di sekitarnya. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Saha Rabi' sini, ambil pulpen, ambil kertas, naktub ar-risalah, ayo kita nulis surat. Risalah kan surat, risalah itu surat, membalas gubernur. Pertanyaannya gubernur, Imam Syafi'i mendikte imla, Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i untuk gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Karena namanya kitab Ar-Risalah, surat. Kumaha isina, naon isina. Ini ringkes saja ya, ringkes ya. Kalau rinci 4 semester, 2 tahun baru rinci. Gubernur, kalau Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi Al-Quran. Al-Quran teh macam-macam ayatnya, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, gak usah tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu, gak usah tafsir, gak usah. Ada lagi ayat mutasyabihah, remeng-remeng, gak jelas. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa senggolan itu?
Kata Syafi'i ya senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudunya. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, lamasa, musyarakah, saling memeluk batal, kalau nggak batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, sengaja, syahwat, nggak batal, kecuali satu baru batal, yang satu. Paham tuh yang satu? Paham tuh yang satu? Masa nggak paham? Kecuali yang satu baru batal. Selama bukan yang satu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, nggak batal wudunya. Kecuali kalau yang paham kan satu. Oh iya, jangan pura-pura nggak paham. Itu artinya ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, absolut, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, tidak mutlak, muqayyadah, dengan syarat, dengan catatan pemerintahnya baik. Kalau nggak baik, jangan taatin. Pemerintah yang korup jangan taatin. Dulu ketika Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget. 2,5 triliun. Kalau 2 miliar nggak kaget saya. 2,5 triliun. Masih kalah di apa namanya? Diungkulin, apa namanya? Diungkulin oleh Kominfo 8 triliun. Kaget lagi saya. Ya Allah, masih kalah. Diungkul lagi oleh Surya Dharma di Surya 72 triliun. Masih kalah. Sekarang ini Tambang Timah korupsi 330 triliun. Itu kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Coba apa pejabat seperti itu harus ditaatin? Taatin jangan itu? Tidak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau wajib pada Allah dan Rasulullah mutlak. Kalau ini namanya muqayyadah. Paham ter? Ada ayat umum dan ayat khusus. Yang umum perintah sholat, aqimus sholah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu. Ada lagi perintah perang. Perintah perang. Banyak ayat perintah perang. Tapi itu kalau lagi perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo perang. Kalau lagi perang, masa lagi aman ngebom? Ayo. Ada ya. Cianjur itu. Hambali namanya. Sekarang dari penjara di Amerika Guantanamo. Hambali teroris dari Cianjur. Kalau dari Pemalang namanya Umar Patek, namanya Hisham Bawazir. Kalau dari Kendal namanya Dulmatin. Kalau dari Cirebon Syarifuddin. Dari Tegal Ali. Dari Indramayu Muazzam namanya. Ya, madhabnya Imam Samudra lah. Lagi aman masa ngebom. Perintah perang kalau lagi perang, namanya khusus namanya. Gak gampang baca Quran, gak gampang mengartikan Quran, gak gampang. Ada yang umum, ada yang khusus. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Hakiki yang sebenarnya, majazi yang metaforis. Metaforis nggak sebenarnya. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah tidak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua orang di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah, bukan wajah. Allah nggak punya muka. Paham teh?
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di mahsyar nanti malaikat baris sopan-sopan malaikat. Wa jaa rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apel merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, yang datang perintahnya. Wa jaa amru rabbik. Ini ngaji usul fiqh namanya. Ngaji apa namanya? Usul fiqh. Yang menggagas adalah Imam Syafi'i. Pun sudah paham Quran, ini singkat nih, sudah selesai tuh. Quran sudah selesai. Hadis macam-macam. Yang paling mulia, yang paling afdal mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil kidb wa khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Namanya mutawatir. Lafdzan wa ma'nan au ma'nan la lafdzan. Ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustadz, sholatnya bagus, Ustadz, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Yang benar jawabnya, saya belajar dari kiai, dari ustadz, dari bapak, dari ibu, dari imam mushola. Saya ngikutin itu. Nanti kiainya, dari gurunya, dari syekhnya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah punya guru Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran tadi. Paham teh? Alhamdulillah paham. Ada yang ngomong kita nggak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini, saya tanya sini. Hadis yang paling nomor satu, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari udah jelas, hanya sahih semua, cukup Quran dan hadis. Ente nggak tahu. Saya tahu dong hadis paling sahih Imam Bukhari, saya tahu, masa nggak tahu ketua PBNU mantan. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, yang hadis yang sahih ada 4.000 dibukukan, ditulis itu, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Lihat saja di sampulnya kitab Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari aja bermadhab Syafi'i. NTSAG, ya Allah, keluaran perguruan tinggi swasta, dosanya sering mencret, ente sering bolos. Ya, maka kita alhamdulillah ikut Nahdlatul Ulama. Prinsip syariahnya adalah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mantap jadi orang NU. Saya nggak maksa. Kalau mau ijtihad sendiri monggo silahkan. Ya. Jadi para ulama jasanya luar biasa. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324, gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Huzal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua. Sayyidina Ali punya istri kedua setelah Fatimah meninggal, namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, pinter, muridnya banyak. Nah, Imam Asy'ari baca Quran berulang kali, bolak-balik baca Quran. Tidak ada ayat yang mengatakan innallaha wujud. Ayat itu ayat. Kalau jawab ayat berarti nggak pernah baca Quran nih.
Ayat di Quran yang bunyinya innallaha wujud. Ayat itu sami'un basir ayat, hayyun qayyum ayat, bikulli syai'in alim ayat, ala kulli syai'in qadir ayat, innallaha wujud ayat. Ayat. Coba. Allah itu ada, nggak ada itu nggak ada. Kata Imam Asy'ari, Imam Asy'ari ini, saya tetapkan Allah mempunyai sifat wujud, bahkan nomor satu sifat wujud teh sebelum sama basar, ilmu haya kalam, kudrah iradah, wujud dulu nomor satu. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini tidak ada. Ayo kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo kita ini ada apa diadakan? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ya, paham gak ini? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah. Alhamdulillah paham. Ada 3 dhamir pronoun kata ganti bahasa Arab. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Sa'id, ana Ahmad, ana Abu Bakar, misalkan ya. Ana Abdullah, ana Fatimah, ana Maryam, silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati semua nanti. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan. Bukan aku Abdullah, bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah, bukan aku Ahmad, bukan Abu Bakar, bukan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham benar? Bantu. Tidak ada aku Ahmad, aku Abdullah, aku Abu Bakar. Nggak ada, sudah tinggal aku. Allah. Begitu pula engkau anta dipakai. Anta Sa'id, anta Khalid, anta Abdullah, anta Abu Bakar, misalkan anta Ismail. Mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Bukan kau Ahmad, bukan ya? Bukan kau Abdullah, Abu Bakar, bukan. Kecuali engkau. Berarti la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Ini saya belajar begini 2 tahun ini. Bapak mau paham 10 menit. Begitu banget dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Toto, dia Cecep, dia Fatimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham te? Alhamdulillah. Ini Imam Asy'ari. Maka Imam Asy'ari dengan ijtihad kecerdasannya menetapkan sifat Allah nomor hiji sifat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Oh, NU betul nih, NU betul nih. Eta teh dari Imam Asy'ari. Di Quran teh aya, di hadis teh aya. Allah itu punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Para rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Itu aya. Enggak Quran, enggak hadis itu. Tapi kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita enggak tahu eksistensi sifat Allah. Enggak tahu. Berjasa tidak ulama itu? Berjasa tidak? Alhamdulillah berjasa besar. Dah, oleh karena itu alhamdulillah kita warga NU masih ikut ulama. Tanpa ikut ulama, agama Islam kita kosong. Nama doang, perang doang. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, tapi kosong. Masih mendingan namanya Kampak bin Ganden, tapi pinter. Namanya Muhammad bin Abdullah, tapi bodoh. Muslim, tapi kosong, tambah ilmu. Ini yang tidak boleh kita bayarkan. Oleh karena itu wasatiyah, nah ini di Quran teh tidak ada secara eksplisit ummatan Islamiyah, umat Islam. Ayat dari Quran, ayo baca Quran. Tidak ada umat Islam. Masya Allah. Tidak ada umat Arab, tidak ada. Apalagi Habib, apalagi nggak ada malah. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kaum Muhammad dan pengikutmu ummatan wasaton, umat yang keren, umat yang terhormat, umat yang berperan. Litakunu syuhada, agar kamu berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan taqafiyan, peran pendidikan. Syuhudan hadariyan, peran kesejahteraan. Syuhudan istimaiyan, peran kemasyarakatan. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Ya, orang Islam harus berperan. Orang NU harus berperan di Quran. Maka namanya umatan wasaton. Tanpa ilmu nggak mungkin wasatiyah. Kalau nggak wasatiyah gampang, tinggal takbir, udah selesai itu udah. Nggak usah ilmu, tinggal takbir, bawa pendung sweeping, udah. Atau liberal, nggak usah sholat, nggak wajib sholat teh, nggak usah puasa, nggak wajib puasa teh, itu namanya liberal. Tapi wasatiyah membutuhkan kecerdasan. Oleh karena itu pendidikan terutama harus kita dukung, harus kita dorong. Bukan hanya ilmu tertentu, semua ilmu. Jurnalistik, digital, di samping tafsir hadis, fikih, di samping itu harus ada sejarah dunia, bukan sejarah Islam, harus ada supaya kita tahu mengapa negara ini begini. Tidak lepas dari sejarahnya. Mengapa Eropa seperti itu? Mengapa Amerika seperti itu? Mengapa Arab seperti itu? Mengapa Indonesia seperti ini? Tidak lepas dari sejarah masa lalunya. Mengapa kita begini sekarang? Masa lalu kita ada, nggak bisa lepas dari sejarah. Oleh karena itu harus melengkapi kebutuhan tantangan zaman. Harus semuanya. Misalkan baca Fathul Mu'in. Ada yang bilang Fathul Mu'in kalau dibaca gak cocok dengan zaman sekarang. Kitab kuno itu gak relevan karena ente gak bisa baca. Coba saya baca. Coba saya yang baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kitab kuning ini
Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad nomor satu bukan ngebom, bukan. Itsbatu wujudillah ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Kiai, ustad, NU mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan hujjah, argumentasi, baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Tujuan nomor satu itu. Bagaimana agar orang iman pada Allah, iman yang ilmiah, jangan iman ikut-ikutan, jangan. Allah ayat, kata siapa? Kata saya. Itu bagus. Allah ada satu, kata siapa? Kata saya. Itu keyakinan saya kok. Jangan bilang kata kiai, belum yakin kalau gitu. Allah ada enggak? Kata siapa? Nah itu baru bermutu, itu namanya. Malaikat ada enggak? Kata siapa? Wahyu ada enggak? Kata siapa? Hari kiamat ada enggak? Kata siapa? Qada-qadar ada enggak? Kata siapa? Jangan kata kiai. Namanya belum beralasan namanya. Kalau kata kiai masih katanya nanti. Belum akidah. Akidah harus dari hati sendiri. Ayo kita ajak masyarakat beriman pada Allah. Yang kedua, iqamatus syariatillah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umrah, itu semua dalam rangka jihad fi sabilillah. Rajin salat 5 kali berjamaah itu jihad. Rajin puasa Ramadan itu jihad. Zakat dengan benar itu jihad. Haji umrah itu jihad. Yang ketiga, wal qital fi sabilillah. Bila perlu kita diserang harus siap melawan musuh-musuh kita. Maka TNI harus kuat. Negara harus kuat TNI-nya dalam rangka jihad fi sabilillah, mempertahankan keutuhan negara kita. Nomor 4, wadaf udharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Pemerintah wajib memberi perlindungan kepada warga masyarakat muslim atau non muslim, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, asalkan maksum, orang baik-baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan bos pijet. Ada nggak bos judi? Orang baik-baik harus dilindungi, muslim atau non muslim. Kata Fathul Mu'in itu, kata Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab kuno. Dilindunginya dengan apa? Bil it'ami, cukup pangan. Masyarakat muslim atau non muslim harus makan semuanya. Ada enggak kelaparan? Ada enggak? Ada enggak? Dan makannya harus bergizi. Harus bergizi, protein. Sarapan pagi telur, susu, jahe merah, madu. Itu jangan ikan apa, nasi goreng wadang teh. Nasi sudah basi, sudah basi digoreng. Semai ampas kelapa, insya Allah kelapa sudah diperes, masih dimakan. Nggak mutu itu makan tuh. Makan siang ikan mas dengan sayur, makan malam pupuk paha ayam dengan sayur, sehat itu nanti. Telur, daging, ikan, ayam, itu ya. Jangan sampai ada kelaparan. Kalau ada orang mati karena tidak makan, dosa semua ini. Dosa semua. Nomor 1 yang paling dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 14 ketua NU. Makan yang baik supaya sehat. Kalau sehat, cerdas, ibadah pun kuat kalau sehat. Yang kedua, wal iksa'i pakaian. Kita orang Islam diperintah sholat
harus suci, berarti pakaiannya harus banyak. Nggak mungkin suci kalau cuma satu sarungnya. Ke masjid, ke pasar, ke comberan, ke WC, itu sarungnya cuma satu, itu pasti najis. Oleh karena itu Islam memerintahkan kita sholat harus suci, berarti sarung kita minimal 7, baju 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah, harus. Rasulullah SAW melarang orang habis makan bawang merah sholat di masjid jamaah karena baunya nggak enak. Kalau sekarang pete, kalau di kita lah. Rasulullah nggak tahu pete, tahunya bawang merah, tahunya di Arab nggak ada pete. Itu apa artinya? Artinya agama Islam memerintahkan kita umat Islam harus baunya harum, tidak boleh bau nggak enak. Mau sholat Jumat mandi yang bersih, pakai minyak wanginya sebotol 7,5 juta, atau Bon 9 5 juta, Bulgari 4,5 juta, Jo Malone 3,5 juta. Jangan misik, ya Allah, misik 5.000 10 gram. Pakaian yang bagus untuk sholat Jumat, jas dibikin dari Waldorf Mill, England, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, baju dalamnya Pierre Cardin, Gain Laros, Christian Dior 8 juta, itu kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, tasnya minimal tas itu Ecolak, Delsi, Samsonite 2,5 juta. Kiai tasnya kadang-kadang di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Sandalnya Lili, Masya Allah. Musolanya gelap, lampunya 5 watt, tempat wudhunya kosong, ciduknya bolong, tikarnya sobek, baunya pete. Ya Allah, ya sempurna, sudah sempurna itu. Itu tidak diperkenankan oleh agama Islam. Islam menghendaki kita bersih, suci dan harum. Hubbiba alayya min dunyakum thalath, kata Rasulullah. Saya mencintai dunia ini, hidup dunia ini, yang saya senangi cuma 3. Satu, as-salatu, salat, senang salat. Yang kedua, at-tibu, wangi-wangian. Yang ketiga, an-nisa, istri. Urusan dunia Rasulullah paling senang 3 itu. Jadi baunya harum terus Rasulullah teh. Ya Allah, ayo kita tiru Rasulullah SAW. Syekh Abdul Hasan Asyadili, mewah, Tariqat Syadiliyah itu, yang mendirikan Tariqat Syadiliyah, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, mewah, rumahnya villa, pembantunya 16, mobilnya kereta 2 kuda, Alphard atau BMW, bukan Luxio, Grand Mark. Ya Allah, ada yang nanya, Syekh, antum ini waliullah min al-kutub. Wali kutub ada 4, Syabdul Jilani, Abil Hasyadili, Sayyid Ahmad Badawi, Al-Badawi, Sayyid Hasan Rifa'i. Antum ini waliullah, wali kutub, kok keren penampilannya. Itu gimana? Kayak yang lain penyemprul, kayak yang lain nyemprul. Jawabnya, nah, libasi yakul, pakaianku yang bagus ini bisa ngomong. Pakaianku yang bagus ini bisa ngomong. Ngomongnya kumaha? Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai pakaiannya menyedihkan, itu pakaiannya ngomong, ayuhan nas, ana fakir,
farhamuni. Mulai besok Kiai harus keren penampilannya. Sayyidina Utsman kaya. Sayyidina Utsman sahabat kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Coba berapa itu? Padahal mau dibeli, padahal mau dikasih untung sampai 2 kali lipat oleh orang Yahudi. Enggak, akan disedekahkan. Utsman. Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah kutub juga dari Baghdad, suatu hari ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir. Dari Baghdad timur kan, berangkat ke Mesir ke barat, ziarah Imam Syafi'i, ziarah kubur. Melihat masyarakat kanan kirinya kuburan Imam Syafi'i melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada rusun tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali kaya dermawan. Anjen wali bukan, kaya ente, dermawan ente. Ya. Terus apanya yang dipilih ini? Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Gak usah jauh-jauh. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni, Sayyid Muhammad di Mekah, baru wafat tahun 2004. Muridnya 700. Putra-putranya Mbah Mun sarang di situ semua ngajinya. 700 murid ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kiainya yang nanggung santrinya, bukan kebalik, santrinya nanggung. Ya Allah, kenapa? Karena kaya. Karena Syekh Muhammad kaya, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya percetakan kitab, toko kitab di Mesir. Jadi kita kiai harus kaya. Paham teh? Mari kiai-kiai terutama harus kaya. Jangan mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, badannya tinggi besar. Setelah dilihat mukanya dagingnya kosong, propos dagingnya bolong-bolong. Nabi kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu Jibril? Tinggi besar tapi mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan, umat anjen yang rajin bikin proposal. Nanti bangun dari kuburan mukanya bolong nanti. Ya harus mandiri. Begitu pula wal iskan dan rumah. Orang muslim non muslim asal untuk baik-baik harus punya rumah yang layak untuk ibadah. Ada tempat sholat sendiri, tempat tidur sendiri, ruang tamu sendiri, ruang makan sendiri. Jangan cuma satu kamar tidur sholat, kotor pasti. Makan di situ cuma satu kamar, enggak, minimal 3 kamar, 2 lantai. Paham tuh? Ya, itu semua namanya jihad fi sabilillah wa thamanid dawa'i, dan bisa menebus obat-obatan, ada BPJS, wa ujr tamrin, dan biaya rumah sakit, operasi, ronsen, dan seterusnya, mampu melakukan itu semua. Itu namanya masyarakat yang mutamaddin, apa? Beriman, beribadah, sejahtera, berpendidikan, sejahtera, cukup sandang pangan. Mudah-mudahan semuanya orang punya rumah 2 lantai semuanya, punya mobil Innova semua.
Sebenarnya nggak cukup amin ya, nggak cukup amin tuh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Quran itu. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah dhi'afan, anak yang melarat. Kamu mati punya warisan, meninggalkan warisan yang mensejahterakan anak-anak yang ahli waris kita. Perintah Al-Quran. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham tak? Kaya itu melarat. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo bunyi. Saya tidak mau melarat. Pintar itu wajib, bodoh dosa. Talabul ilmi haridatun ala kulli muslim. Pintar itu fardu. Setiap orang wajib pintar, wajib berilmu. Jadi kalau orang bodoh berarti dosa. Pintar itu wajib, bodoh dosa. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan di bawah, kamu di atas. Antumul a'laun, kamu harus menang di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman kepada Allah. Kita kalahan insyaallah. Saya lihat orang kaya 50 di Indonesia, daftarnya nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1150 triliun. Nomor 2 Hartono, Budi Hartono yang punya BCA, punya Rokok Jarum 900 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, Om Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Om Lim, Antoni Salim 400 triliun. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung nomor 6. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid nomor 39. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu orang Islam. Saya cari namanya Solikin, Jumadi, Zulkifli, nggak ada. Namanya Hartono lah, Eka Cipta, Prayogo Pangestu, nggak ada nama Madrais, nggak ada. Dosa itu, dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, kekayaan alam ini, emas, berlian, uranium, tarium, timah, boksit, mangan, granit, batu bara, nikel, untuk hamba-hambaku yang soleh. Ternyata yang pegang tambang tidak ada orang soleh, tidak ada orang soleh. Paham teh? Dosa enggak kita? Kita dosa enggak itu? Dosa. Melarat itu dosa, kalah itu dosa, bodoh itu dosa. Ayo kita hilangkan dosa kita. Malam tahajud, tarekat, wirid, zikir, pagi cari uang yang rajin, gitu loh. Malam baca waqiah, baca yasin, baca tabarok, salat tahajud, witir, pagi cari duit yang rajin. Itu namanya betul-betul membangun kehidupan yang mutamaddin namanya. Paham teh? Oleh karena itu mudah-mudahan fi amnin wa aman, fi istiqrar wa itminan, aman, tentram, damai, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, saya kadang malu, bukan kadang, sering malu. Pemimpin yang non muslim, adil, sederhana, Perdana Menteri Belanda 2 periode selesai, pulang naik sepeda ontel. Betul, tertib, tata aturan masyarakatnya. Di Jepang, di Tokyo, tidak ada polisi ngatur lalu lintas, sopir semuanya tata aturan, nggak ada melanggar. Kalau melanggar malu,
Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, gak paham neraka orang Jepang. Malu kalau ketahuan. Saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu kalau saya korupsi. Maka orang Jepang punya tidak ada korupsi. Sebaliknya ada orang beragama Islam, contohnya Afghanistan 100% Muslim, tapi perang saudara sudah 40 tahun saling membunuh, hanya terdiri dari 7 suku. Presidennya Burhanuddin Rabbani dibunuh, kafir. Kalau itu dia hafal Quran, badan hafal Quran, presidennya itu dibunuh, kafir, antek Amerika. Lagi maulid Nabi dibom, lagi sholat Jumat dibom. Itu biasa di Afghanistan. Islam semua, Ahlussunnah Jamaah 97%, 3% Syiah. Bidu wanita, perempuan nyanyi dibunuh, perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Coba ke Afghanistan, kita malu negara Islam seperti itu. Belum Yaman, Libya, Suriah, nggak pernah aman, nggak pernah diem, perang saudara terus menerus. Libanon, ya Allah, alhamdulillah Indonesia fi amnin wa aman. Walaupun pemilu pilpres ya ada panas sedikit, ada panas lah, selesai ya sudah, kita terima hasil pemilihan umum. Presiden kita nanti Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dengan wakilnya Gus Gibran. Hari kita terima semua. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat kita adalah akhlaknya, bukan agamanya. Yang mengangkat derajat kita adalah akhlakul karimah kita. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali teh 23 jam dengan 6 ormas NU Muhammadiyah, PUI, Perti. Di ibu kota Mali, Tembakau, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Coba kira-kira gimana kalau sepeda motor di halaman kunci masih gantung, gimana? Balik Islam semua udah ya. Balik Islam semua ini. Ini bukan masalah agama, masalah akhlak masalahnya. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2010. Australia dengan istri saya muter-muter 6 kota ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney, karena besok mau pulang, ceramah di masjid di situ. Selesai ceramah beli oleh-oleh, dapat 2 kardus, kaos lah, apa kaos, celana, oleh-oleh untuk oleh-oleh anak-anak. Bawa ke hotel, beresin. Ternyata HP saya hilang. Saya cari kemana-mana hilang. Ya sudah, hilangnya sudah. Besok beli lagi di Jakarta. Setengah 10 saya mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dengan ada orang satu mengembalikan HP saya. HP bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung. Kita kadang malu dengan negara lain yang agamanya bukan Islam. Swedia, Switzerland, New Zealand, aman, tentram, bersih, tertib, puntung rokok satu pun gak ada di jalan. Kita malu, insya Allah. Pemerintahnya adil, gak ada yang korupsi, hukum tegak, semua sadar hukum, sadar aturan. Ya Allah, kapan kita seperti itu ya? Ayo dicoba nanti malam sepeda motor jangan masuk rumah, coba. Rasulullah dipuji oleh Allah bukan gantengnya, gagahnya, nggak ada. Allah tidak muji Rasulullah, kamu ganteng, kamu tampan, kamu gagah, tidak. Kamu pinter, kamu sukses, enggak. Tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh orang berakhlak mulia. Kalau kita ingin dipuji Allah, bukan ganteng, bukan kaya, bukan pinternya, tapi akhlak kita mulia,
Allah pun akan memuji kita.